Permisi Mbak, Ya. apakah benar ini dengan Mbak Manda? Oke Mbak Manda, bolehkah saya duduk? Ya boleh, silakan. Oke, Mbak, di sini perkenalkan, nama saya Perawat Diana Putri. Saya dinas di ruangan ini dari jam 7 sampai jam 12 siang nanti ya Mbak ya. Nah, di sini saya akan melakukan pengkajian keperawatan psikososial yang bertujuan untuk mengetahui keadaan fisik Mbak ya Mbak ya. Apakah Mbak bersedia Mbak? Ya, bersedia. Mbak, waktunya itu diperkirakan 10 sampai 15 menit ya Mbak ya. Kita mau berbicaranya di ruangan ini atau di mana Mbak? Di sini saja ya? Iya, kalau sekarang bisa nggak Mbak? Ya bisa. Oke Mbak, ya. Nama Mbak siapa, nama lengkapnya Mbak? Manda, Oke, Mbak Manda aja ya Mbak ya. Umurnya berapa? 23 tahun. Oke, jadi kelaminnya perempuan. Statusnya sudah menikah belum Mbak? Belum. Oke. Alamatnya di mana Mbak? Alamatnya di Mataram. Oke. Jadi di sini saya akan menanyakan keluhan utama Mbak apa Mbak? Keluhan utama Mbak, Mbak bisa berada di sini. Jadi biasanya saya itu tuh sering sakit kepala gitu ya, karena sering kelelahan juga. Nah, terus itu mungkin karena pusing juga. Oh, oke Mbak. Riwayat penyakit sekarang Mbak, apa yang sedang Mbak alami? Sekarang ini saya ini udah 2 tahun kena hipertensi. Oke. Terus baru sekarang ini baru jalanin pengobatan lagi. Sebelumnya itu belum pernah. Oh, baru Nggak ini ya, rutin. Mbak? Ya. Mbak, lamanya keluhan itu udah berapa lama Mbak? Kalau baru muncul lagi itu kemungkinan 1 bulan terakhir ini. Oke. Faktor yang paling memperberat Mbak apa Mbak? Apa ya? Mungkin seharusnya kalau kita paham itu kita tuh ngerti ya seharusnya. Ini saya kurang kurang tentang penyakit saya sendiri, saya kurang paham. Oke. Misalnya Mbak, upaya apa sih Mbak yang bisa dilakukan untuk mengatasi ketika Mbak mengalami hal tersebut? Biasanya saya itu cuma diingetin aja ya, pola makannya harus tetap sehat, walaupun masih suka maling-maling gitu aja. Oke. Riwayat penyakit dahulu apa Mbak? Mbak dahulu tuh pernah mengalami penyakit apa? Misalnya apa? Enggak sih, cuma hipertensi ini aja baru. Oh, nggak ada berarti ya Mbak ya? Oh, oke Mbak. Mbak, jadi berpengaruh nggak Mbak dengan aktivitas Mbak yang sehari-hari dengan hipertensi? Riwayat kesehatan keluarga Mbak, apakah dari nenek atau apakah ada keturunan seperti itu Mbak? Oke. Riwayat alergi ada nggak Mbak? Ya, dari obat dan jadi selanjutnya untuk kemampuan perawatan diri Mbak ya Mbak ya. Mandi Mbak, misalnya dari 0 sampai skala 0 sampai 4, Mbak bisa nggak melakukannya? Ya, kalau 0 Mbak bisa sendiri, kalau 4 itu sangat dibantu ya. Jadi kalau mandi Mbak gimana kalau di rumah? Oke, kalau di rumah sakit sekarang? Kalau rumah sakit sekarang itu suka dibantu masih. Oke, sudah dibantu. Kalau berpakaian atau berdandan di rumah? Apa namanya itu kadang dibantu juga namanya. Kalau di rumah sakit? Di rumah sakit juga. Kalau eliminasi misalnya Mbak mau BAB atau BAK dibantu atau tidak Mbak? Kalau di rumah sakit dibantu, Kalau di rumah di rumah juga dibantu. berpindahnya, kalau Mbak berpindah, misalnya Mbak duduk di sini, kalau mau duduk ke kursi sana gimana Mbak? Dibantu atau tidak? Tidak ya, bisa sendiri ya Mbak ya. Mbak bisa berjalan, Bisa, naik tangga, bisa, memasak, bisa. bisa ya. Tapi dengan kalau lagi sakit mungkin Ya mungkin belanja di luar. bisa Mbak bisa memelihara rumah,
misalnya ada kotoran, misalnya ada sampah, Mbak bisa ambil. Biasanya Ya dibantu ya, kalau di rumah sakit juga dibantu ya. Oke. Baik Mbak, di sini saya akan melanjutkan pertanyaannya ya Mbak ya. Kalau kebersihan diri, kalau di rumah Mbak mandinya berapa kali? di rumah itu 2 kali. Kalau di rumah sakit berapa kali? Sama ya. Gosok giginya berapa kali dalam sehari? 2 kali juga. Sama di rumah sakit juga. Kalau keramasnya? 2 kali. Sama rumah sakit ya. Untuk kukunya Mbak biasanya kalau seminggu berapa kali? Aktivitas Mbak sehari-hari apa ya Mbak? Apa hobi ya? Iya hobi. Hobi itu saya itu kalau ada waktu saya suka merajut. Kalau selain merajut, yang kreasi apa misalnya? Seperti apa ya? Saya juga suka bikin video. Mbak suka nggak olahraga? Lumayan saya suka. Oh, suka ya. Kalau pola istirahat dan tidurnya, kalau di rumah waktu tidurnya dari jam berapa Mbak kalau siangnya? Kalau saya ini tidurnya teratur. Kalau saya kemungkinan dari 1 sampai jam 2. Sama? Kalau di rumah tadi jam 1 sampai jam Oh sama ya. Kalau malamnya? bersama ya semuanya. Oke Mbak, baik. Di sini saya akan melanjutkan pertanyaannya ya Mbak ya. Apakah Mbak mengalami vertigo Mbak? Iya kalau vertigo. Apakah Mbak mengalami nyeri? Nyeri juga. Kalau Mbak mengalami nyeri, apa Mbak penyebab dari nyeri tersebut? Biasanya saya itu kelelahan. Oke, kualitasnya seperti apa? Apa misalnya merasakan seperti gempa, tergoncang, atau berayun-ayun, Iya kayak putar-putar gitu loh. putar-putar ya? Lokasi nyerinya di bagian mana Mbak biasanya? Di area kepala ini. Oh, kepala ya? Oke. Kalau boleh tahu tingkat keparahannya, misalnya saya beri penilaian 1 sampai 10. Jadinya misalnya dari satu nyerinya itu semakin tinggi semakin sakit ya Mbak ya. Mbak pilih nilai berapa Mbak? Ya. Waktu nyerinya kapan ya Mbak? Apa siang hari? Apa di malam hari? Apa di malam? Kadang-kadang dia tuh. Iya, tiba-tiba. Tiba-tiba. Oke, Mbak, selama Mbak di rumah sakit ini ya Mbak ya, apakah Mbak ada perubahan? Misalnya Mbak ya, pola makan Mbak meningkat, vertigonya menurun, tidak terasa lagi, apa misalnya Mbak merasakan lebih segar, apa? Kalau vertigo masih ya masih ketempatan. Mungkin kemarin itu saya itu ada penurunan berat badan karena saya kurang nafsu makan. Dari berapa berat badan saya dari 60 itu ke 50-an. Jadi pola makan ini ya Mbak ya, jadi selanjutnya apakah Mbak masih pekerjaan PNS? Apakah Mbak masih menjalankan tugasnya sampai sekarang? Kalau boleh tahu Mbak, apakah keluarga Mbak tuh ada yang masuk rumah sakit juga? Sejauh ini tidak ada. Tidak ada ya. Oke, baik Mbak. Di sini selanjutnya kita ke masalah utama yang Mbak alami di rumah sakit ini ya. Masalahnya tadi sakit kepala ya Mbak ya, kata Mbak tadi kelelahan, pusing, tidak aktivitas ya Mbak ya.
Mungkin itu saja ya Mbak ya yang saya tanyakan di pagi hari ini ya Mbak ya. Semoga Mbak cepat sembuh. Terima kasih informasinya.